Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang kasus tindak pidana perpajakan dari perusahaan PT Percetakan dan Penerbitan di Sulawesi. Nah, di sini kita akan membahas 5 poin dari perusahaan PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Sehubungan dari sumber kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, berikut beberapa analisis terkait hal-hal yang dilanggar oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terhadap mekanisme perpajakan. Saya Sakila Rahmadia, BP 19110041. Tindak pidana perpajakan yaitu suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang pajak yang telah dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum. Apa saja jenis tindak pidana perpajakan? Yang pertama, tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana pelanggaran dilakukan bukan dengan sengaja atau terjadi karena kelalaian, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, tindak pidana kejahatan ini dapat merupakan penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak seharusnya, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, menerbitkan faktur pajak tetapi belum dilakukan sebagai PKP. Selanjutnya, apa saja kelompok yang termasuk ke dalam tindak pidana perpajakan? Ada 6 kelompok tindak pidana perpajakan menurut Undang-Undang KUP pasal 38, 39, dan 39A. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan pengisian dan penyampaian SPT. Yang ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan penolakan pemeriksaan. Yang keempat, tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang keenam, tindak pidana berkaitan dengan penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan? Yang pertama, mereka yang menyuruh melakukan. Yang kedua, mereka yang turut serta melakukan. Yang ketiga, mereka yang mengajukan melakukan. Yang keempat, mereka yang membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Perkenalkan, saya Rani Ramadhani, nomor BP 19110079. Di sini saya akan membahas kronologi dari tindak pidana perpajakan perusahaan Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Kejadian berawal dari seorang direktur PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi yang bernama Beni Aimanuhua yang sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, pajak penghasilan badan PPH, dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Drama penangkapan Beni sebagai tersangka pidana perpajakan berakhir setelah dirinya dijemput oleh pihak kepolisian di Kota Bandung setelah mengikuti beberapa kali proses pemeriksaan. Dalam jumpa pers yang digelar Ditjen Pajak Sultan Batara Selasa tanggal 4 Februari 2014, Kepala Kantor Wilayah DJP Sultan Bara, Arfon, mengatakan pihaknya telah melimpahkan kasus tersebut kepada kejaksaan, di mana sebelumnya kasus ini telah diproses di tingkat penyidik perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Silvia Irawan, BP 19110078,
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kerugian atas kasus tindak pidana perpajakan PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Beni Manuhua telah melanggar pasal 30 ayat 1 huruf B dan G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Negara dirugikan sebesar 1 miliar yang bersumber dari pungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang tidak pernah disetorkan. Saya Rizky Ramadan Yunis, nomor WP 19110062. PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi termasuk ke dalam kelompok tindak pidana perpajakan, yaitu tindak pidana berkaitan dengan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dikenakan sanksi pidana peraturan UU KUP 2007 pasal 38 ayat 1, yaitu hukuman kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.